Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Pagi. Semangat pagi dalam Pagi. kita masih bisa mengikuti materi sejarah Indonesia walaupun kita tidak dapat bertatap muka secara langsung. Langsung saja di materi yang selanjutnya. Sebelumnya saya ingatkan kembali, masih ingat ada 3 jenis manusia purba yang ditemukan di Indonesia. Meganthropus, terus Pithecanthropus dan Homo. Ya, ada 3 jenis manusia purba yang ditemukan di Indonesia. Hanya ada 3 jenis itu, yaitu Meganthropus, Pithecanthropus, dan Homo. Nah, antara lain seperti itu tampilan dari manusia purba berjenis Meganthropus. Nah, ini tampilan gambar yang kedua yaitu Pithecanthropus. Dan yang ketiga yaitu Homo. Nah, yang ketiga ini merupakan jenis manusia purba yang bisa dikatakan lebih mendekati mirip dengan manusia atau yang lebih sempurna daripada jenis-jenis manusia purba yang lain. Untuk materi minggu lalu masih ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Pak. Enggak, Pak. Tidak. Ini merupakan gambar evolusi perkembangan manusia, yaitu yang pertamanya dikatakan manusia itu seperti kera, itu berkembang dari kera, manusia purba sampai manusia dan sampai ke teknologi ada perkembangannya. Sampai saat ini kita manusia sudah mengenal teknologi yang lebih maju, adanya handphone, komputer, dan yang bisa mengakses segala informasi. Sekarang materi selanjutnya yaitu kehidupan masyarakat praaksara, yaitu zaman praaksara. Zaman praaksara yaitu zaman di mana manusia belum mengenal tulisan. Tulisan sama sekali. Jadi zaman praaksara itu yaitu zaman di mana manusia belum mengenal tulisan, berarti pada zaman manusia purba. Purba. Pusing zaman. Bagaimana kehidupan manusia purba pada zaman itu? Di sini ada masa mengumpulkan makanan. Jadi manusia purba untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, manusia purba sangat tergantung kepada alam. Karena alam yang akan menunjang kehidupan manusia purba, seperti pastinya manusia purba itu membutuhkan makanan, yaitu pastinya manusia purba nantinya akan mencari tempat atau wilayah yang mendekati sumber-sumber yang bisa dijadikan kehidupan seperti pinggiran sungai, laut, dan sekitarnya yang bisa untuk mencari kehidupan yang lebih mudah. Upaya yang dilakukan oleh manusia purba dalam masa mengumpulkan makanan. Ada 4 hal yang dilakukan. Menciptakan alat dari batu dan tulang untuk membantu kekurangan fisik mereka. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, pastinya manusia purba membutuhkan alat bantu dalam kehidupannya. Contohnya saat ini kita sebagai manusia yang lebih modern, pasti membutuhkan alat bantu untuk bekerja. Seperti cangkul yang sekarang sudah menggunakan logam atau besi, tetapi pada zaman manusia purba masih menggunakan tulang dan batu. Jadi mau pisau dan sebagainya untuk membunuh hewan-hewan itu menggunakan batu atau tulang belulang. Hal yang kedua yaitu hidup berkelompok antara 10 sampai 15 orang. Jadi kehidupan manusia purba pada zaman dulu itu
bentuknya berkelompok. Kelompok 1 dan 2 yang berjumlah sekitar sampai 10 sampai 15 orang yang nantinya itu akan hidup berdampingan yang saling membantu untuk menunjang kehidupan mereka masing-masing. Yang ketiga, hidup berpindah-pindah dari tempat daerah yang dekat dengan sumber air sampai dengan sungai atau danau. Pastinya Ke suku Baduy, Pak. ya, jadi kehidupan manusia purba itu berpindah-pindah dari tempat satu ke tempat yang lain. Ketika tempat yang satu ini sudah tidak bisa mencukupi kehidupannya, pastinya manusia purba itu akan mencari wilayah yang baru agar bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya mendekati sumber air. Pastinya sumber semua kehidupan, semua makhluk hidup itu membutuhkan air. Ketika ada air, pastinya ada makhluk-makhluk hidup yang nantinya bisa dijadikan makanan bagi manusia purba. Hal yang keempat, membantu kehidupan manusia purba ketika mereka menemukan api. Jadi, untuk mereka membutuhkan kehidupan, memasak, dan sebagainya, pasti membutuhkan api. Dan pada zaman dahulu atau zaman purba, mereka menggesekkan batu satu dengan batu yang lain untuk menciptakan api atau akan memunculkan percikan api yang nantinya bisa digunakan untuk memasak. Kita lihat gambar itu. Gambar yang di bawah ada kapak genggam dan alat-alat dari tulang. Itu merupakan alat-alat yang digunakan oleh manusia purba untuk menunjang kehidupannya. Kapak genggam pastinya nantinya digunakan untuk pengganti saat ini seperti pisau. Pastinya semua kehidupan manusia membutuhkan itu semua alat-alat untuk kapak genggam ya. Nah, kalian lihat tuh gambar yang selanjutnya, ada api dan manusia purba. Di mana manusia purba sudah dapat menemukan api. Manusia purba berkembang lagi, masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Jadi manusia purba ini sudah dapat bisa berburu untuk memenuhi kebutuhannya, yaitu yang hewan-hewan pada zaman dulu yang pastinya ada untuk kehidupan pada zaman pasca Pleistosen. Karena semua kehidupan pada masa dulu sangat tergantung kepada alam. Ketika alam rusak, pasti akan mengganggu kehidupan mereka. Pola tempat tinggal atau pola hunian. Manusia purba tinggal yang awalnya dari berpindah ke tempat yang lain, dia juga tempat yang dinamakan semi sedenter, yaitu menetap sementara yang nantinya ketika tempat itu sudah tidak kondusif lagi, dia akan mencari tempat yang baru, seperti gua dan sebagainya. Kita lihat gambar yang terakhir itu ada coret-coretan, yaitu lukisan. Itu merupakan lukisan yang dituangkan atau pemikiran manusia purba yang dilukiskan di dinding-dinding gua. Jadi bagaimana manusia purba, seperti dikatakan tadi, zaman praaksara, zaman di mana manusia belum mengenal tulisan. Terus bagaimana manusia purba mewariskan tradisinya yang terlebih dahulu ke manusia saat ini? Itulah, mereka meninggalkan lukisan-lukisan di dinding gua untuk meninggalkan jejak-jejak karena adanya manusia purba pada zaman dulu. Jadi manusia purba itu meninggalkan atau membuat tulisan atau membuat lukisan-lukisan yang nantinya bisa menjadi kajian para sejarawan bahwa adanya kehidupan manusia pada zaman dahulu. Masa bercocok tanam. Manusia purba juga mengenal yang namanya masa bercocok tanam, yaitu menanam.
cara berternak atau sudah menggunakan hewan untuk membantu dalam pekerjaannya dalam bercocok tanam. Lihat gambar yang selanjutnya yang di samping. Ini masa Prundagian atau masa yang sudah mendekati manusia purba, sudah mendekati zaman yang lebih modern, di mana manusia purba sudah mengenal yang namanya zaman logam, yaitu mampu membuat perhiasan yang apa? Yang terbuat dari logam. Jadi Gading. sudah gading dan sebagainya yang sudah tidak menggunakan batu lagi, sudah mengenal Batu. yang lebih modern yaitu bahan logam. Suku Dayak. Nah, selanjutnya yaitu perkembangan sistem kepercayaan awal. Jadi manusia purba itu pada zaman dulu belum mengenal yang seperti saat ini, yaitu agama. Yaitu Ateis. yang dikenal yaitu sistem kepercayaan. Ada 3 sistem kepercayaan yang dikenal oleh manusia purba, yaitu animisme, dinamisme, dan totemisme. Animisme itu apa? Percaya kepada roh nenek Roh. Moyang. Oh ya. Jadi animisme ini sistem kepercayaan, dia mempercayai bahwa roh nenek moyang ini memiliki kekuatan yang bisa memberikan kehidupan kepada mereka. Yang kedua, sistem kepercayaan yang kedua yaitu dinamisme. Terhadap Yaitu, binatang-binatang. Kalau dinamisme itu percaya kepada benda-benda. Kalau binatang nanti di totemisme ya. Oh iya, salah baca, Pak. Itu kan ada gambar. Jadi kalau dinamisme, sistem kepercayaan yang percaya kepada benda-benda yang dianggap memiliki kekuatan. Sajen. Seperti senjata, gunung, batu besar, pohon, itu dianggap memiliki kekuatan. Batu akik, Pak. Nah, itu pasti yang dianggap jimat. Pasti kalau kalian semua ya yang masih memiliki kakek nenek yang hidup pada zaman perjuangan pasti memiliki yang namanya jimat, itu pasti. Coba kalian tanya, Pak, Mbah, sistem kepercayaan yang dulu seperti apa sih? Dinamisme atau Bambu animisme? ronceng. Gitu. Karena dinamisme merupakan sistem kepercayaan yaitu percaya kepada benda-benda yang dianggap memiliki kekuatan. Ada sistem kepercayaan yang ketiga yaitu totemisme, yaitu percaya kepada apa? Dibaca yang totemisme. Binatang. Nah, jadi yang totemisme ini sistem kepercayaan percaya pada binatang yang dianggap mereka ini mulia. Sapi, Pak, ya. Nah, saya ambil contoh sapi. Buddha. Agama Hindu-Buddha. Agama Hindu-Buddha sangat memuliakan yang namanya hewan sapi. Berarti mereka masih mengenal sistem kepercayaan yaitu totemisme. Jadi agama Hindu-Buddha masih mengenal yang namanya sistem kepercayaan totemisme. Oke, dari sini ada yang bertanyakan. Jadi dinamisme apa, Pak? Kalau dinamisme itu sistem kepercayaan percaya kepada benda-benda yang dianggap memiliki kekuatan. Jadi benda-benda seperti senjata. Yang zaman dulu pasti memiliki itu kayak keris mbah-mbah kita. Terus jimat, ya, dan batu besar, sungai, pohon besar biasanya dianggap memiliki kekuatan yang makanya dipuja atau disembah. Sajen, Pak. Ya. Kalau animisme, Pak?
Kalau animisme sistem kepercayaan yang percaya kepada roh nenek moyang yang dianggap nantinya akan memberikan perlindungan kepada kita. Roh arwah. Jadi kita ini menyembah arwah atau roh nenek moyang kita yang kita meyakini nantinya roh nenek moyang kita ini memberikan keselamatan bagi kita, yaitu animisme. Nih, zaman megalitikum atau bangunan-bangunan yang dijadikan penyembahan atau upacara-upacara keagamaan. Yang tadi saya katakan yaitu kalau seperti ini, seperti menhir, dolmen, waruga ini berarti sistem kepercayaan Dinamisme. Jadi tempat-tempat ini dijadikan sebagai tempat pemujaan atau dijadikan tempat untuk mereka beribadah. Itu punden brunda. Itu bangunan yang berbentuk bertingkat yang dijadikan untuk upacara keagamaan. Itu yaitu punden brunda. Kalau punden brunda di wilayah Lampung dapat ditemukan. Kalau di antara kalian Bali toh, Pak? Bukan, ini Bali. gini. Kalau punden brunda ini merupakan bangunan, tetapi bangunannya ini bertingkat. Kalau di Lampung ada Uduk pura. bukan pura, bukan. Ini hanya bangunan biasa, tetapi ini dijadikan sebagai upacara keagamaan. Nah, kalau di wilayah Lampung, kalau ada di antara kalian yang rumahnya di wilayah Lampung Timur, itu ada. Di wilayah Lampung Timur ada ditemukan situs punden brunda, yaitu di arah ke Melaris. Tahu Melaris enggak? Pokoknya Lampung Timur. Jadi di wilayah Lampung Timur ini ditemukannya situs megalitikum, yaitu punden brunda ada. Yang kedua, Kecamatannya apa, Pak? gimana? Kecamatan. Gimana ya? Pokoknya di daerah Melaris gitu loh. Pokoknya. Coba kalian nanti kalau lihat di handphone kalian, browsing tentang punden brunda yang ada di wilayah Lampung. Lampung Timur. Iya, Lampung Timur. Menhir, yaitu tugu batu. Yaitu batu yang berdiri, yang disusun secara rapi, yang digunakan sebagai tempat pemujaan. Itu namanya menhir. Yang gambar ketiga, dolmen. Dolmen ini merupakan batu besar yang dijadikan sebagai meja untuk menaruh atau meletakkan sesajen dalam pemujaan keagamaan. Kalau zaman itu apa udah ada sesajen, Pak? Kalau ya sudah mengenal seperti itu. Ini yang keempat ya waruga. Waruga hampir sama dengan menhir, yaitu tugu batu yang digunakan sebagai tempat pemujaan roh nenek moyang. Sekarang kita masuk ke materi yang selanjutnya. Materi yang ada yang mau ditanyakan? Ada? Enggak, Pak. Kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu materi selanjutnya yaitu masuknya agama Hindu-Buddha di Nusantara atau di Indonesia. Agama dan kebudayaan Hindu di India. Perlu kalian ketahui, agama Hindu dan Buddha merupakan agama asal dari daerah India. Jadi agama Hindu dan Buddha ini merupakan percampuran dua kebudayaan. Ya, perpaduan antara bangsa Arya, yaitu yang berada di Asia Tenggara Tengah,
yang masuk ke wilayah India yaitu bangsa Dravida. Dravida. Jadi gini, masuknya agama Hindu-Buddha itu bisa disebut akulturasi. Ada yang tahu apa itu akulturasi? Akulturasi. Aku ngertinya akuntansi, Pak. Jadi akulturasi itu percampuran dua unsur kebudayaan menjadi satu tanpa harus menghilangkan unsur kebudayaan yang lama. Oh, ya. Bisa diulangi? Enggak. Oke, saya ulangi lagi. Akulturasi yaitu percampuran dua unsur kebudayaan menjadi satu tanpa harus menghilangkan unsur kebudayaan yang lama. Jadi perpaduan dua kebudayaan atau dua bangsa itu, bangsa Arya dan bangsa Dravida, menjadi satu, menjadi agama Hindu dan Buddha yang tanpa harus menghilangkan unsur kebudayaan yang lamanya. Tidak menghilangkan unsur kebudayaan yang ada di India atau tidak menghilangkan unsur kebudayaan yang ada di Asia Tengah. Jadi menjadi satu tanpa menghilangkan unsur kebudayaan yang lama. Itu namanya akulturasi. Agama Hindu, kita mulai dari agama Hindu dulu. Satu-satu agama Hindu, baru nanti agama Buddha. Agama Hindu bersumber kitab Weda yang terdiri dari 4 himpunan atau 4 tingkatan. Jadi semua agama ini memiliki kitab ya. Kalau kita lihat di agama kita memiliki Dewe cukup ratiwa itu, Pak. Ya, kita hanya cukup tahu aja ini. Tahu. Karena ini merupakan pembelajaran bukan untuk keyakinan kita. Agama Hindu bersumber kitab Weda yang terdiri dari 4 himpunan atau 4 tingkatan. Yang pertama, Rigveda, yang berisi tentang syair pujian kepada dewa. Jadi kitab Weda yang tingkatan pertama yaitu Rigveda yang berisi tentang syair pujian yang dilantunkan pada saat pemujaan atau upacara keagamaan. Tingkatan yang kedua yaitu Samaweda, yaitu nyanyian pada waktu upacara keagamaan. Rigveda itu keagamaan ya. Jadi Samaweda itu nyanyian-nyanyian yang dilantunkan atau diucapkan pada saat upacara keagamaan. Yang ketiga, Yajurveda atau doa yang diucapkan saat upacara. Jadi ada doa-doa juga yang diucapkan pada saat melakukan upacara. Tingkatan yang keempat yaitu Atharveda, mantra atau sihir untuk ilmu gaib. Jadi Atharveda ini kitab yang berisi tentang mantra atau sihir bagi orang-orang yang menganut atau menyimpang dari keagamaannya. Kalau kita, panutan kita yaitu Al-Quran. Selanjutnya, kitab Weda yang tadi memiliki 4 tingkatan, kitab Weda juga meliputi kitab Brahmana dan Upanishad. Jadi kitab Weda ini merupakan perpaduan dari 2 kitab. Kitab Brahmana dan Upanishad. Kitab Brahmana yaitu kitab suci berisi cara, sesajen, dan upacara. Jadi kitab Brahmana ini kitab yang berisi bagaimana tata cara. Waduh. Ya, saya ulangi lagi. Kitab Weda juga meliputi kitab Brahmana dan Upanishad, yaitu yang pertama kitab Brahmana
yang berisi tentang kitab suci berisi tentang cara sesajen dan cara upacara. Bagaimana tata cara upacara pada agama Hindu itu tertera pada kitab Brahmana. Jadi tata cara melaksanakan ibadah pada agama Hindu terdapat pada kitab Brahmana. Yang kedua yaitu kitab Upanishad, yaitu ajaran ketuhanan dan makna hidup. Jadi kitab Upanishad ini ajaran ketuhanan bagaimana cara kita mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa. Yaitu terdapat pada kitab Upanishad. Yang terakhir itu ada 3, ada dewa yang disembah oleh agama Hindu yang disebut Trimurti, yaitu Dewa Brahmana, Wisnu, dan Siwa. Ya. Perlu kalian ketahui ada 3 dewa yang disembah pada agama Hindu, yaitu Brahmana, Dewa Wisnu, dan Dewa Siwa. Oke, dari sini ada yang bertanyakan? Tidak, Pak. Tidak. Ini tidak ditanyakan, memang benar-benar maksud atau gimana? Nantinya mudah-mudahan pandemik ini segera berakhir, nantinya kita bisa tatap muka secara langsung ya. Oke, kalau memang tidak ada yang ditanyakan, Kan Bob bisa nulis ning papan tulis jadi muridnya mudeng. oke. Jadi materi sejarah Indonesia sampai sini dulu, kita lanjutkan minggu depan. Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, juga